istahyal abdu minallah haqqal haya. Kata Nabi kepada para sahabat, uridu kullukum ayatullal jannah. Qalu na'am ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, oh iya, tentu wahai Rasulullah. Qala, lalu beliau berkata, melanjutkan sabdanya, perkataannya kepada sahabat, jangan panjang angan-angan, pendekkanlah angan-angan kalian. Wastahyu minallah, dan merasa malulah kalian dari Allah. Haqqul haya, malu yang sebenar-benarnya malu. Malu bukan malu yang asal-asalan, tapi malu yang benar-benar malu. Yang benar-benar sangat merasa malu. Lalu para sahabat berkata lagi, kunna nastahi minallah ta'ala. Kami merasa malu, memang merasa malu dari Allah. Kami memang malu kepada Allah Subhanahu wa taala, kata para sahabat. Qala, kata Nabi, les kadzalik bil haya. Oh, bukan malu kepada Allah tuh bukan yang seperti itu. Bukan itu yang dimaksud malu kepada Allah. Qalu, walakinnal haya minallahi ta'ala an tadhkurul maqadirul bilah. Tapi malu kepada Allah itu kalian ingat bahwa kalian akan dikuburkan. Kalian akan berbaring di dalam perut bumi dalam keadaan sendiri, gelap, tidak ada teman, tidak ada penerang. Nah, kalian harus ingat itu. Dan juga kalian harus ingat bahwa kalian akan membusuk. Tubuh kalian yang sekarang gagah, tinggi, gemuk, kuat, ganteng, indah, kalian harus ingat bahwa itu semua akan membusuk, akan sirna. Kalian tidak akan lagi memiliki tubuh yang dibalut dengan daging dibalut dengan kulit, di dalamnya mengalir darah lengkap dengan urat-urat persendiannya. Itu semua akan sirna, kalian akan membusuk. Wa tahafadul jawb, dan kalian harus menjaga perut, berusaha menjaga perut, wa mawa'a, dan yang ada di dalamnya, yang menjadi isinya perut, kalian harus menjaga, harus dijaga. Jangan asal masuk, jangan asal bisa dikunyah, jangan asal bisa ditelan. Wa ra'sa wa mahawa, dan kalian juga harus menjaga kepala kalian dan apa yang terkandung di dalam kepala kalian. Pikiran kalian harus dijaga. Pikirkan yang baik-baik, jangan mikirkan yang buruk. Wa may yastahi karamatal akhirah, dan orang yang merasa malu dengan kemuliaan akhirat, dia akan meninggalkan keindahan dunia. Fahunalik, maka ketika itulah
Istahyal abdu minallah haqqal haya, seorang hamba benar-benar merasa malu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa biha yusibul abdu wilayatullah, dan dengan rasa malu itu seorang hamba bisa mendapat wilayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang yang spesial, yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang disampaikan oleh baginda Nabi kepada para sahabat. Jadi beliau bertanya, kalian mau masuk surga? Aku ingin kalian semua masuk surga. Kata sahabat, iya, kami semua ingin masuk surga. Nah, kalau kalian ingin masuk surga, maka kalian jangan panjang angan-angan dan merasa malulah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau malu, kami ini semua ini malu kepada Allah. Bukan malu yang seperti itu yang dimaksud. Bukan demikian malu yang dimaksud. Tapi malu yang dimaksud adalah kalian mengingat kematian, mengingat kubur, mengingat bahwa kalian tidak akan selamanya hidup, kalian akan mati, kalian akan membusuk, kalian akan meninggalkan jasad kalian, tubuh kalian. Kalian akan kembali ke akhirat. Dan kalian harus menjaga perut. Dan apa yang masuk ke dalam perut, yang menjadi isi perut harus dijaga. Jangan asal bisa dikunyah, jangan asal bisa ditelan. Tapi makanlah yang baik-baik, yang halal, yang barokah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian harus menjaga kepala kalian dan apa yang terkandung di dalam kepala kalian, yaitu pikiran kalian. Berpikirlah yang baik-baik, yang positif, jangan berpikir yang negatif. Jangan berpikir yang jelek. Orang yang merasa malu, yang wa may yastahi karamatal lahira, orang yang menginginkan, orang yang menginginkan kemuliaan di akhirat, maka dia akan meninggalkan keindahan dunia. Nah, ketika itulah sudah seperti itu, maka seorang hamba bisa dikatakan malu kepada Allah yang sebenar-benarnya malu. Jadi kalau kita sudah angan-angan kita enggak lagi membumbung, enggak lagi tinggi, kemudian kita merasa malu dari Allah dengan pengertian malu yang tadi disebut, maka ketika itu kita akan mendapatkan kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar masuk surga lagi. Yang namanya Allah ridho, surga udah tentu. Tapi wilayah dari Allah Subhanahu wa taala, wilayah kasih sayang khusus dari Allah, sebagaimana para wali-walinya Allah khusus. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awalus salahi hadhil ummah bijuhdi wal yakin wa hilaku akhiriha bil bukhli wal amal. Permulaan maslahatnya umat ini adalah dengan juhud dan yakin. Sedangkan kebinasaan akhirnya umat ini adalah bil buhli wal amal,
yaitu dengan kikir dan angan-angan yang membungkam. Jadi dulu umat muslim generasi awal, zaman sahabat, tabi'in, itu beliau-beliau itu pada juhud-juhud dan keyakinannya mantap-mantap dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah-kisah yang menceritakan bagaimana juhudnya para sahabat. Dari mimiti Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Sa'ad, Sayyidina Sa'id, Sayyidina Tolha, Sayyidina Jubair, dan lain-lain. Kemudian generasi tabi'in juga sama, ahli-ahli zuhud. Tabi'in juga ahli-ahli zuhud, terus sampai zaman masa Fudail bin Iyad, Ibrahim bin Adham, terus ahli-ahli zuhud zaman Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, ahli-ahli zuhud. Dan keimanan beliau-beliau ini kuat-kuat. Jangan dikira zuhud ini, mohon maaf, bukan berarti zuhud ini nggak punya harta sama sekali. Zuhud itu contoh Abdurrahman bin Auf, ahli zuhud. Bukan beliau nggak punya apa-apa, orang kaya, tapi kekayaannya nggak ada di hati, nggak mengisi hatinya, nggak menyingkirkan Allah di dalam hatinya. Zaman apa? Tabi'in juga, Imam Hasan Basri, jangan dikira. Ibrahim bin Adham, Ma'ruf Karhi, Imam Syari As-Sakati, Dunun Al-Misri, kemudian Musa Al-Kadim, Imam Ja'far Siddiq, ahli-ahli zuhud. Sufyan Tsauri, ahli-ahli zuhud. Itu. Jadi masalahnya hati kita. Walaupun kita nggak punya apa-apa, kalau hati kita dipenuhi, ya, artinya bersihkan, kosongkan hati kita, pikiran kita dari itu tadi, dari hal-hal yang bisa menggeser kedudukan Allah di dalam hati dan pikiran kita. Waruwiya an Ummil Mundir, dan diriwayatkan dari Ummul Mundir, kata Imam Ghazali, beliau mengutip keterangan dari Ummul Mundir, annaha qalat, bahwa Ummul Mundir berkata, tala'a Rasulullah data asyatin ilan nas. Suatu sore Rasulullah datang menghampiri orang-orang. Rasulullah datang menghampiri atau menemui orang-orang. Faqala, lalu beliau berkata, ayyuhan nas, amma tastahyuna minallah, wahai manusia, tidakkah kalian malu dari Allah Subhanahu wa taala? Lalu mereka orang-orang menjawab, wa madzaki ya Rasulullah? Apa itu maksudnya wahai Rasulullah? Kenapa Anda berkata demikian? Qala, beliau menjawab, tajma'una ma la ta'kulun
wa ta'maluna ma la tudrikun wa tabnuna ma la taskunun. Apakah kalian tidak malu kepada Allah kalian kumpulkan makanan yang tidak bisa yang kalian makan? Kalian bercita-cita yang tidak bisa kalian alami. Wa tabnuna ma la taskunun, dan kalian membangun sedangkan bangunan itu tidak kalian tempati. Apakah tidak malu kalian seperti itu kepada Allah? Ini perkataan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam suatu sore, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ummul Munzir. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, dan diterima riwayat dari Sa'id Al-Khudri, qala Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri berkata, Ishtara Usama bin Zaid min Zaid bin Sabit. Usama bin Zaid pernah membeli sahaya dari Zaid bin Sabit, berarti dari ayahnya. Usama bin Zaid, putra dari Zaid bin Sabit. Berarti Usama membeli sahaya dari ayahnya. Bimi'ati dinar, seharga 100 dinar. Memberi sahaya. Ila syahrin, yang ditempohkan pembayarannya hingga sebulan. Ditunda pembayarannya hingga sebulan, jadi tidak langsung kontan. Kayak kita bukan sebulan, ada yang setahun, ya, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Ini Usama bin Zaid pernah seperti itu, membeli sahaya seharga 100 dinar, tapi di pembayarannya ditunda selama sebulan. Pasami itu Rasulullah yaqul. Lalu kemudian kata Sa'id Al-Khudri, Sayyidina Sa'id Al-Khudri, aku mendengar Rasulullah bersabda, Alla ta'jabuna min Usama. Tidakkah kalian merasa aneh, merasa heran dari caranya, dari sikapnya Usama bin Zaid, al-mustari ila syahrin, yang membeli sahaya ditangguhkan hingga sebulan. Apa kalian tidak merasa heran dengan caranya Usama? Inna Usama latawilul amal. Sesungguhnya jika demikian, Usama itu tawilul amal, panjang angan. Seakan-akan dia akan hidup sampai bulan depan. Seakan-akan dia yakin bahwa Allah akan memberinya nyawa, kesempatan sampai bulan depan. Padahal ajal tidak ada yang tahu, entah esok atau walladzi nafsi biyadih, sumpah demi zat yang menciptakan aku, kata Nabi. Sumpah demi zat yang diriku ada dalam genggaman kekuasaannya. Ma taraktu aynaya ila danantu ana safari la yaltaqiyan hatta yaqbidullah. Aku tidak pernah mengedipkan kedua mataku, melainkan aku menyangka dua kelopak mata ini tidak akan ketemu, tidak akan beradu sampai hingga Allah mencabut nyawaku. Jadi Rasulullah itu kalau ngedip pun seolah-olah sehabis ngedip itu Allah cabut nyawanya. Jangan-jangan begitu
kelopak mata, bibir matanya ketemu, begitu kebuka lagi udah dalam keadaan dicabut nyawa. Wala rafa'tu tarfi, dan aku tidak pernah membuka kelopak mataku pada nantu anni wadi'u hatta uqbadu, dan aku mengira jangan-jangan ketika aku mengatupkan kelopak mataku itu, aku sudah dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta uqbada. Wala laqamtu luqmatan, dan aku tidak mengunyah makanan yang aku makan, suapan makanan yang aku makan, ila donantu anni la usiguha hatta agussa biha minal maut, melainkan aku mengira aku tidak bisa lagi menelan makanan itu hingga tenggorokanku tersedak karena dicabut nyawa. Masya Allah ya. Ya Rasulullah seperti itu. Jadi buru-buru berangan-angan A, B, C, D. Katupan mata saja beliau khawatir jangan-jangan begitu mata melek sudah dicabut nyawa. Ketika mata melek tetap khawatir jangan-jangan begitu mata terkatup kelopak matanya keburu nyawa sudah dicabut oleh Allah. Bahkan ketika makan, ketika beliau mengunyah makanan, memasukkan makanan ke mulut beliau, jangan-jangan makanan ini tidak bisa lewat ke tenggorokanku karena tenggorokanku keburu keselak oleh ruh yang keluar dari tubuh. Masya Allah. Summa qala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, ya Bani Adam, wahai manusia, kuntum taqiluna, in kuntum taqiluna, kalau kalian memang punya akal, kalau kalian berakal, fa'addu anfusakum minal maut, maka hitunglah diri kalian bahwa diri kalian termasuk sebagian dari orang-orang yang meninggal, termasuk sebagian dari orang-orang yang mati. Walladzi nafsi biyadihi, sumpah demi zat yang diriku dalam genggaman kekuasaannya, innama tu'aduna, tentunya kalian dijanjikan apa yang dijanjikan kepada kalian la'ati, pasti terbukti. Yang dijanjikan oleh Allah kepada kita, kepada kalian, la'ati, pasti terbukti. Wa ma antum bimu'jizin, dan sama sekali kalian tidak bisa menundanya. Jadi jangan khawatir tentang rezeki. Rezeki itu sudah dijanjikan Allah, bahkan dijamin, bukan janji lagi. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian jangan mengkhawatirkan apa yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Karena apapun yang dijanjikan oleh Allah pasti terbukti. Dan sama sekali tidak akan ada yang bisa menundanya. Habis waktunya, kita cukupkan. Itu tadi nasihat-nasihat dari Rasulullah untuk kita yang terkait dengan angan-angan. Mudah-mudahan kita mendapat taufik, mendapat inayah, mendapat bantuan dari Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa menjalankan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Allah Subhanahu wa taala. Si ciri. Jemaah yang kepada Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita doakan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan serta oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dikasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala, sehingga senantiasa bisa membimbing kita di dalam majelis ilmu kita berpuasa dulu semata-mata untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mari sama-sama kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Ya Rabbana tarhamna bima tarhamna wa atna asrafna ala asrafna وتب علينا توبة تسيل كل عوبة واستر لنا العورات وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلال وكل ذي محبة أو جيرة أو سبا والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بإتسام منا بالمصطفى رسولي نطى بكل سري صلى وسلم ربي علي عبد الحق وآله وصحبه عيدات التوسيس في والحمد لله في الباطل والتناهي والحمد لله في الباطل والتناهي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا لطيف يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.